Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riyardi dari kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan soal 4.8 dan 3.62 yang saya kerjakan menggunakan Minitab 19. Untuk yang pertama yaitu 4.8 pengaruh dan bahan kimia terhadap kekuatan. Tujuannya adalah di sini soalnya ini menjelaskan menguji efek perlakuan chemical. Apakah kekuatan kain rata-rata berbeda secara signifikan akibat pemberian 4 agen kimia yang berbeda? Yang kedua, menguji efektivitas pemblokan bolt. Apakah ada variabilitas signifikan dalam kekuatan kain di antara 5 gulungan kain bolt? Next, di sini adalah input data ke Minitab 19, bisa dilihat di sini di data problem 4.8. Di sini hasil problem 4.8 bisa dilihat interpretasinya karena nilai P 0,121 lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05, kita gagal tolak hipotesis 0 H0. Artinya, agen kimia 1, 2, 3, dan 4 menghasilkan kekuatan kain secara statistik, dianggap sama. Di sini kita lihat hasil problem 4.8, model summary. Ini artinya model menjelaskan 88,63% variasi data, jadi modelnya sangat baik. Hasil dari problem 4.8, kesimpulannya. Meskipun p-value untuk chemical 1 mendekati signifikan, P sama dengan 0,048, dua chemical lainnya P 0,515 dan P 0,237 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan chemical referensi, chemical 4. Tujuan eksperimen gagal tercapai. Agen kimia yang diuji tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan atau penurunan kekuatan tarik kain pada tingkat signifikasi 5%. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang besar antara gulungan kain. Oke, next ke soal 3.62. Di sini kita lihat soalnya tujuannya menentukan apakah ada variabilitas signifikan dalam output antar LOMS yang berbeda. Itu mengenai soal A. Yang kedua, menghitung dan memisahkan jumlah variasi yang berasal dari perbedaan LOMS dan variasi yang berasal dari kesalahan pengukuran atau eksperimen. Di situ di soal B dan C. Menentukan interval kepercayaan CI untuk variabilitas antar LOMS relatif terhadap variasi total. Itu di soal D. Memeriksa apakah asumsi statistik dasar normalitas varians konstan dari model ANOVA terpenuhi. Soal E. Menganalisis dan pembagian hasil dari metode estimasi canggih RML dengan metode eksak chi-square. Soal F. Ke Minitab 19, di sini kita memasukkan data semua. Selanjutnya, dari hasil problem 3.62, di sini bisa kita lihat di sini di gambar interpretasinya. Untuk soal A, efek acak dan kesetaraan LOMS alpha 0,05 berapa? Jawab. Efek acak ini adalah eksperimen efek acak karena LOMS hanyalah sampel acak dari populasi LOMS yang besar. Kesetaraan output. Gagal menolak HO karena p-value. Untuk soal yang ke B, estimasi variabilitas antar LOMS. Jawabannya, estimasi komponen variance LOMS untuk LOMS adalah 0,014120 lb per menit kubik. Yang ke C, estimasi varians kesalahan eksperimental. Di sini jawabannya estimasi komponen varian untuk error adalah 0,01480 lb per min 2. Untuk soal D, cari confidence interval untuk LOMS. Batas bawah lower bound. Di sini kita lihat caranya cukup susah. Langsung ke intinya yaitu 0,1137 banding 0,841
15. Format probabilitas plot of residual asumsi normalitas. Berdasarkan data ini, plot residual biasanya akan menunjukkan sedikit penyimpangan bagian ekor kanan atau kiri. Tetapi secara umum, asumsi normalitas residual dapat dianggap terpenuhi atau cukup dekat. Jawaban yang ke residual RML versus chi-square confidence interval untuk sigma 2. Di sini kita lihat chi 95% untuk sigma 2 dari RML Minitab. Bisa dilihat dari hasilnya yaitu batas bawahnya 0,0866, batas atasnya 0,03087. Kesimpulannya, CI 95% untuk variance error dari metode RML 0,00866 dan banding 0,03087 identik dengan chi-square eksak yang dihitung secara manual. Ini menunjukkan bahwa untuk model efek acak satu arah, metode RMIL menghasilkan estimasi variance error dan interval kepercayaan yang ekuivalen dengan metode chi-square eksak dan miss error dari ANOVA standar. Di sini saya akan melanjutkan dari laporan PDF saya, lembar jawaban UTS perencanaan eksperimen Minitab 19. Untuk soal titik 48 di sini kita lihat latar belakangnya. Masalah inti adalah meneliti mencurigai adanya variabilitas alami yang besar dan dalam kekuatan antar gulungan kain bolt yang berbeda. Solusi desain eksperimen yakni untuk mengontrol variabilitas dari gulungan kain. Peneliti menggunakan rancangan blok acak yang lengkap. Randomized Completed Block Design RCBCD. Perlakuan treatment 4 agen kimia chemical 1, 2, dan 3. Bloknya ada 5 gulungan kain, bolt 1, 2, 3, dan 4, 5. Data kekuatan tarik strength diukur untuk setiap chemical pada setiap bolt. Tujuan analisis menggunakan ANOVA pada alpha 0,05 untuk menarik kesimpulan tentang efek agen kimia. Tujuan eksperimen, yang pertama efek perlakuan, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata kekuatan tarik kain yang disebabkan oleh keempat agen kimia. Yang kedua, efektivitas memblokkan, apakah variabilitas di antara gulungan kain bolt yang signifikan jika signifikas ini membenarkan penggunaan RCBC. Sini langkah-langkah dalam input data. Yang pertama, input data yang benar, format stacked. Data harus dimasukkan dalam 3 kolom dan 20 baris, 4 chemical kali 5 bolt. Kolom chemical dan bolt lalu dikonversikan menjadi tipe data teks atau kategorial disket agar Minitab mengenali sebagai faktor. Di sini kita lihat seperti ini gambar di Minitab 19 saya. Yang B, prosedur ANOVA RCBCD. Yang pertama, kita setelah memasukkan data di sini yang pertama kita lakukan adalah start. Habis itu kita pilih ANOVA. Yang selanjutnya adalah General Linear Model. Di sini yang selanjutnya kita pilih Fit General Linear Model. Selanjutnya di sini kita isi responnya sebagai strange. Faktornya kita masukkan sebagai chemical dan bolt. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke model. Ke model kita pastikan dulu main efeknya apakah itu di dalamnya ada chemical dan bolt atau tidak. Kalau sudah ada di sini, lalu kita klik OK. Dan di sini akan langsung mendapatkan hasil. Hasil analisis ringkasan output Minitab. Yang pertama model summary. Di sini RSQ-nya adalah 88,63% dengan RSQ ADJ 82,00%. Tabel koefisien di sini kita lihat konstanta 71,750
adalah nilai rata-rata kekuatan keseluruhan Y dari 20 observasi. Koefisien di sini kita lihat chemical 1 minus 1,150 menunjukkan deviasi penyimpangan rata-rata level tersebut dari rata-rata keseluruhan. Di sini kita lihat regresi equation-nya. Selanjutnya tabel ANOVA. Di sini kita lihat analysis of variance. Di sini p-value-nya 0, chemicalnya 0,121, voltnya 0,000. Interpretasi dan kesimpulan. Di sini interpretasi efek Bloch atau Bolt. P-value Bolt 0,00 karena P alpha 0,05 kita Bloch H0. Kesimpulannya terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam kekuatan tarik antar gulungan kain. Maknanya pemblokan berhasil. Variabilitas yang besar dari bolt berhasil diisolasi dan dikeluarkan dari error, sehingga membuat pengujian efek chemical menjadi lebih akurat. Interpretasi efek perlakuan chemical. P-value chemical 0,366 karena P alpha sama dengan 0,05. Kita gagal tolak. H0. Kesimpulan tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menimbulkan bahwa keempat agen kimia memiliki efek yang berbeda secara signifikan terhadap rata-rata kekuatan tarik kain. Kesimpulan akhir, meskipun gulungan kain bolt memiliki perbedaan kekuatan tarik yang sangat signifikan, membenarkan penggunaan SCBC setelah variabilitas ini dikendalikan. Analisis menunjukkan bahwa keempat agen kimia yang diuji tersebut tidak memiliki efek yang signifikan. Statistik yang berbeda satu sama lain terhadap kekuatan tarik kain pada tingkat signifikan 5%. Selanjutnya ke soal 3.62. Bisa dilihat di sini. Latar belakangnya, sebuah pabrik tekstil yang memiliki banyak sekali looms, alat tenun, diambil dari 5 sampel secara acak dan outputnya diukur dari 5 kali pada waktu yang berbeda. Datanya 5 looms kali 5 pengamatan atau ulangan, total 25 data output. Tipe model, efek acak random efek model. Konsep kunci, efek acak soal A. Mengapa efek acak? Karena 5 looms diuji hanyalah sampel representatif dari seluruh populasi looms di pabrik. Tujuannya adalah menarik kesimpulan tentang variabilitas perbedaan di antara semua looms di pabrik tersebut, bukan hanya 5 looms yang diuji. Di sini tujuan analisisnya yang pertama, varian antar loom sigma 2 looms. Seberapa besar perbedaan antara output rata-rata yang disebabkan oleh perbedaan looms. Variasi ini diharapkan 0 jika semua looms sama. Variasi kesalahan sigma 2. Seberapa besar variasi yang disebabkan oleh kesalahan pendukung, perbedaan waktu, atau faktor acak lainnya. Variasi dalam satu looms. Menguji kesetaraan statistik, menguji apakah output rata-rata antar looms benar-benar berbeda. Langkah-langkah dalam menginput data Minitab 19 di sini kita input data dimasukkan dalam dua kolom looms CI faktor acak dan output C2 respon numerik. Bisa dilihat di sini data saya masukkan ke Minitab 19. Yang pertama untuk memulainya kita lah untuk ketik pilih start, habis itu ke pilih ANOVA, terus ke mixed effect model, terus ke fit mix effect model. Di sini kita harus mengatur lagi respon output. Responnya kita isi output, random faktornya kita isi looms. Selanjutnya oke. Terus kita masuk ke option, kita pilih RML restricted mix maximum likelihood. Habis itu kita oke. Di sini dapat dihasilkan interpretasi dan hasil dan jawaban problem. Yang A, uji hipotesis soal A. Sumber loom var 0,01412, Z value 1,165632, P value 0,122. Hipotesisnya bisa lihat di sini. Interpretasi karena P value 0,122
Kita gagal menolak. Kesimpulan tidak ada bukti statistik yang cukup kuat pada tingkat signifikansi 5% untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam output rata-rata antar LOMS. Estimasi komponen di sini kita lihat untuk soal B dan C. Hat sigma 2 LOM. Di sini kita dapat varian keterangan 0,014120. Keterangannya estimasi variabilitas antar LOMS. Hat sigma 2 0,014800. Estimasi varian kesalahan eksperimental variabilitas dalam LOMS. Yang C, analisis residual untuk soal E. Pengamatan. Output Minitab menunjukkan dua residual besar pada OPS 16 dan 22. Ini berarti kedua titik data tersebut menyimpang jauh dari rata-rata LOMS-nya. Asumsi ANOVA, normalitas periksa melalui normal probability plot jika titik-titik mengikuti garis lurus asumsi terpenuhi. Yang kedua, varians konstan diperiksa melalui residual versus fit plot jika titik-titik tersebut acak di sekitar 0 asumsi terpenuhi. Kesimpulan asumsi ANOVA dianggap terpenuhi karena biasanya plot residual untuk data ini terlihat wajar meskipun ada dua outlier yang perlu diwaspadai. Hasil problem lanjutan di sini kita lihat untuk CI 95% untuk rasio variance atau ICC soal D. Di sini kita mendapatkan rasio ICC-nya sama dengan 0,4882. Perbandingan RML dan chi-square. Kita bisa lihat interval kepercayaan 95% untuk varian kesalahan dapat dihitung secara dua cara. Yang pertama, RML Minitab Output Interval. Ini biasanya diambil langsung dari tabel variance komponen di kolom 95% CI. Chi-square eksak perhitungan manual. Di sini kita bisa menghitung manual CI 95% eksak. Ketemunya 0,00866 bagi 0,03087. Perbandingan untuk model efek satu arah, interval RML, Minitab, dan interval chi-square eksak adalah identik. Ini menunjukkan metode RML bekerja dengan baik dan mengestimasi varian kesalahan. Di sini kesimpulan akhir, tidak ada bukti statistik bahwa output rata-rata antar LOMS berbeda secara signifikan. P-value 0,122 lebih besar 0,05. Variansi tinggi, namun estimasi variabilitas yang berasal dari perbedaan LOMS sigma 2 LOMS sama dengan 0,014120 hampir sama besarnya dengan variabilitas kesalahan sigma 2 sama dengan 0,014800 yang menyarankan bahwa hampir separuh 48,82% dari variasi output disebabkan oleh perbedaan LOMS. Rekomendasi, meskipun perbedaan LOMS tidak signifikan secara statistik, mungkin karena sampel LOMS A sama dengan 5 terlalu kecil. Manajemen pabrik harus mempertimbangkan untuk investigasi LOMS lebih lanjut, terutama LOMS 4 dan 5 yang menghasilkan output 13,6 lb per menit dan menyebabkan large residuals. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari soal 4.8 dan 3.62 mata kuliah perancangan eksperimen. Di sini untuk soal 4.8 yang pertama kita lakukan adalah penginputan data di sini. Saya sudah melakukan penginputan data di sini dengan menyatukan chemical, bold, dan strange di sini. Dengan kita menyebutkan 1, 2, 3, 4 dengan boldnya 1, 1, 1, 1 dengan boldnya 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 seperti itu. Strange-nya 73 seperti yang kita lihat di soal 73, 73, 75, 73 dan selanjutnya. Dan selanjutnya untuk mulainya kita langsung mencet start. Lalu kita pencet ANOVA dan di sini kita pencet General Linear Model. Di sini kita pencet Fit General Model. Di sini kita isi responnya strange, faktornya chemical. Kita pastikan semuanya sesuai. Selanjutnya
Kita pencet oke. Di sini kita mendapatkan jawabannya. Di sini mendapatkan faktor information di sini chemical dengan p-value chemical 0,121 dan bold 0,000. Dengan model summary-nya RSQ-nya 88,63%, RSQ ADJ-nya 82,00%, RSQ PRED-nya 68,42%. Ini adalah hasil regression equation-nya, bisa dilihat di sini. Dan ini adalah tabel tabel normal probability plot-nya di sini bisa kita lihat. Dan 3.62. Di sini kita singkat saja kita sudah mengisi tabel di sini. Seperti ini dengan lom 11111 sebanyak 5 kali. Selanjutnya disusul dengan angka 2 sebanyak 5 kali, 3 5 kali, dan angka 4 sebanyak 5 kali, dan 5-nya sebanyak 5 kali juga. Di sini kita mendapatkan kolom sebanyak 25 kolom. Dan outputnya di sini kita sesuaikan dengan soal 14,0, 14,1, 14,2, dan selanjutnya. Saat yang pertama yang kita lakukan adalah start, kita pilih ANOVA, dan kita pilih yang mixed effect model. Kita pilih fit mixed effect model. Di sini kita masukkan responnya output, randomnya LOMS. Selanjutnya kita masuk ke opsi. Di sini kita harus memilih yang namanya RML ya guys. Estimate Maximal Likelihood. Dan kita pilih oke dan oke. Di sini kita lihat hasil kita dengan long pay value-nya 0,122, errornya 0,001. Dengan RSQ 51,95%, RSQ ADJ 51,97%, dan di sini kita lihat confidence-nya p-value-nya 0. Sini steady resist-nya minus 0 minus 2,103949R. Ya, inilah hasilnya. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban soal nomor 2 UTS Mapel perancang eksperimen. Di sini kita baca jawabannya. 1. Recognition of and statement of problem pre-eksperimental. Langkah pertama adalah mengenali dan merumuskan masalah yang akan diteliti di Minitab. Tahap ini dilakukan sebelum membuka menu DOE. Kita menunjukkan percobaan faktor apa yang akan dikaji, serta hasil atau respon apa yang diperoleh. Contoh mengetahui pengaruh suhu dan waktu pemanasan terhadap kadar air produk. Kedua, selection of the response variable. Respon adalah hasil yang ingin diukur dan dianalisis di Minitab. Respon ini akan dimasukkan sebagai kolom respons di Workset Minitab. Misalnya kadar air persen atau kekuatan tarik MPa. Pemilih respon harus sesuai harus sesuai tujuan penelitian dan bisa diukur secara konsisten. Change of factor, level, and range. Langkah ini menentukan faktor-faktor yang akan diuji, berapa level, tingkatan, tiap faktor, dan rentang nilainya di Minitab. Dilakukan pada menu Start, DOE, Factorial, Create Factorial Design, atau jenis DOE lain. Kita masukkan nama faktor, misalnya suhu dan waktu, dan menentukan level seperti suhu 40 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan waktu 10 menit sampai atau 20 menit. Choice of experimental design. Setelah faktor dan desain ditentukan, pilih jenis rancangan percobaan di Minitab. Masih pada menu Create Design, kita bisa memilih tipe desain seperti Full Factorial Design, semua kombinasi faktor diuji, Factorial Fractional Factorial, kombinasi tertentu saja, Response Surface Design, untuk mencari kondisi optimal. Minitab juga dapat mengetahui randomisasi dan replika secara otomatis. Yang kelima, performing of experiment. Minitab akan menghasilkan tabel percobaan, worksheet, berisi kombinasi setiap faktor. Peneliti kemudian melakukan eksperimen sesuai kombinasi tersebut secara nyata di laboratorium.
Hasil pengukur respon dimasukkan kembali ke kolom respon pada worksheet Minitab sesuai urutan percobaan. Yang keenam, statistical analysis of the data. Setelah data percobaan dimasukkan, analisis dilakukan lewat start, kemudian DOE, kemudian factorial, analisis design. Minitab akan memberikan hasil seperti tabel ANOVA, main effect plot, interaction plot, Pareto chart, dan residual plot. Dan hasil ini kita dapat mengetahui faktor mana yang berpengaruh signifikan terhadap respon. Yang ketujuh, conclusion, conclusions of recommendation. Berdasarkan hasil analisis di Minitab, kita menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi faktor dengan p-value signifikan terhadap berpengaruh terhadap respon. Gunakan fitur start, DOE, factorial, produk untuk menentukan kombinasi faktor yang menghasilkan kondisi optimal. Kesimpulan kemudian ditulis bersama bersama jalan untuk percobaan lanjutan atau penerapan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.